Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Luna dan di podcast hari ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya sering dekat dengan kehidupan kita sehari-hari tapi sering kita tidak sadari, yaitu bagaimana ibadah sakral seperti sholat, zakat, puasa, dan haji membentuk kita sebagai pemimpin atau khalifatullah fil ard. Di podcast kali hari ini, saya juga akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu peran khalifatullah fil ard dan bagaimana cara mencapainya. Nah, pertama, apa sih itu khalifatullah fil ard? Dan untuk menjelaskan lebih lanjut, saya memanggil ayah saya yang akan menjadi narasumber dalam podcast hari ini, dan dia akan menjelaskan lebih lanjut tentang peran khalifatullah fil ard dan apa menurut dia pentingnya khalifatullah fil ard di bumi ini dan mengapa kita harus selalu mencoba menjadi khalifatullah fil ard. Dengan ini, saya persilakan ayah untuk memulai. Pemimpin itu ada tingkatan, tapi pemimpin itu yang paling kecil itulah memimpin diri kita sendiri, paling kecil, lingkup terkecil. Pemimpin bagi diri kita sendiri. Rasulullah pernah bersabda ya, setiap manusia adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka pimpin. Jadi maksudnya memimpin diri sendiri itu kita apakah bisa menjadi pemimpin yang bertakwa bagi diri kita sendiri atau menjadi pemimpin yang zalim. Nah, itu dari lingkup yang paling kecil dulu. Nah, bicara mengenai pemimpin, Allah itu pernah memberikan beban kepemimpinan kepada langit, bumi, dan gunung. Ada di Quran. Tapi mereka menolak untuk mengemban tugas seberat itu. Bayangin, makhluk sebesar langit, bumi, dan gunung dikasih tugas kepemimpinan oleh Allah untuk menjadi pemimpin di bumi. Mereka menolak. Sedangkan manusia yang sekecil debu dibandingkan mereka langit dan bumi, itu malah diembani tugas syariat untuk mengemban syariat Islam di bumi. Tapi ya memang manusia itu kebanyakan memang zolim ya, zolim dan bodoh gitu ya. Karena banyak melakukan pelanggaran dan kemaksiatan dan bodoh dalam apa, karena manusia itu tidak mengerti dengan akibat apa yang mereka perbuat gitu. Dan di hari kiamat nanti itu merupakan penyesalan yang terbesar karena kegagalan dia sebagai pemimpin. Dan kepemimpinan itu selain dari memimpin diri sendiri ya, itu dari yang paling rendah. Lalu yang kedua, memimpin keluarga jika dia memiliki keluarga ya. Seperti ayah memimpin istri ayah dan anak-anak ayah, bahkan pembantu pun ayah pimpin karena dia ayah gaji, ya kan. Lalu meningkat yang lebih tinggi, misalnya karyawan-karyawan ayah yang gaji, itu ayah bertanggung jawab kepada mereka. Jika semua orang yang pimpin itu mereka misalnya melakukan kemaksiatan, tugas ayah sebagai pemimpin harus mengingatkan mereka, mengingatkan kembali hukum-hukum syar'i dalam Islam. Tentu tugas kita hanya mengingatkan ya. Jika mereka menuruti, maka pemimpin akan mendapatkan pahala. Namun jika apa yang kita pimpin, orang-orang kita pimpin tidak menuruti, ya Allah alam, kita terbebas dari beban dosa. Mereka tentu mendapatkan dosa, tapi sebagai pemimpin yang telah mengingatkan semua anggota-anggota yang dia pimpin, setelah pemimpin mengingatkan, dia terlepas dari tanggung jawab di akhirat. Namun sebaliknya, jika ada pemimpin yang ignore, yang acuh kepada anggota-anggota keluarga atau karyawan yang dia pimpin, anggota keluarganya atau karyawannya itu melakukan misalnya kemaksiatan, lalu dia diamkan. Kenapa dia diamkan? Ya karena memang si pemimpin ini tidak berilmu. Bagaimana dia mau menasihati orang sedangkan dia sendiri juga tidak berilmu?
bagaimana dia bisa mengamalkan ilmunya, dan bagaimana dia bisa nge-share ilmunya ke orang lain kalau dia tidak berilmu. Makanya banyak ignore. Jika udah ignore, tidak diingatkan semua anggota keluarga yang berbuat maksiat, maka pemimpin akan bertanggung jawab setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota-anggota dan karyawan-karyawannya. Berat jadi pemimpin. Jadi memang kalau ditanya peran pemimpin itu tinggi, karena memang kita tidak usah melihat pemimpin yang terlalu tinggi ya. Dari bawah masing-masing individu itu, kalau memang dia berhasil menjadi pemimpin, maka atasnya pemimpin negara itu pasti baik. Pasti baik, karena yang sampaikan tadi kan, bahwa pemimpin itu cerminan dari rakyatnya. Jika rakyatnya baik, maka dia akan mendapatkan pemimpin yang baik. Jika rakyatnya buruk, maka dia akan mendapatkan pemimpin yang buruk. Dan Allah sudah berfirman bahwa Allah akan memberikan pemimpin zolim bagi orang-orang yang zolim sebagai hukuman buat mereka. Itu kira-kira itu ya, tentang seberapa besar penting peran pemimpin di bumi ini. Jadi memang berawal dari ilmu. Tanpa ilmu, maka dia tidak bisa mengamalkan ilmunya, apalagi dia mau nge-share, menasihati semua orang-orang yang dia pimpin. Bagaimana bisa? Nggak mungkin bisa. Jadi awal semua dari ilmu agama. Gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih untuk penjelasannya, Ayah. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik selanjutnya, yaitu peran Khalifatullah fil Ard dalam ibadah sakral. Jadi pertama adalah dalam sholat. Di dalam sholat, kita belajar tentang disiplin waktu dan belajar untuk menyisihkan aktivitas dunia untuk menghadap Allah. Ini membentuk karakter pemimpin yang teratur, fokus, dan mampu mengontrol diri. Yang kedua adalah puasa, yang paling jelas berbicara tentang mengendalikan diri, menahan lapar, haus, emosi, amarah, dan kebiasaan buruk. Semua itu membangun karakteristik pemimpin yang kuat secara mental. Pemimpin sejati harus menahan diri, tidak bereaksi berlebihan, dan mampu berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga adalah haji. Haji mengajarkan kita untuk disiplin, kerjasama, bersabar, dan rendah hati. Di sana semua orang memakai ihram yang sama, tidak ada beda kaya atau miskin, pejabat atau bukan, semua di sana di hadapan Allah. Haji juga mengajarkan bahwa pemimpin harus rendah hati dan terbuka mendengarkan orang lain. Dan yang terakhir adalah zakat. Zakat ini mengajarkan kita bahwa kekayaan itu bukan milik kita sepenuhnya, ada hak orang lain di dalamnya. Disinilah kita belajar nilai kepemimpinan, yaitu tidak egois, peduli, dan peka terhadap kebutuhan orang lain. Zakat melatih kita untuk menjadi pribadi yang empatetik dan mampu berbagi dan tidak menutup mata kepada penderitaan orang lain. Dan sekarang saya akan mengajak kembali ayah saya untuk menjelaskan pengalaman dia sebagai Khalifatullah fil Ard di dalam bumi, dan mengapa ia mengira bahwa Khalifatullah fil Ard ini ada aspek yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari dan contoh-contoh Khalifatullah fil Ard. Kakak itu juga bukan sebagai leader buat diri kakak sendiri juga, tapi kakak sebagai leader buat adik kakak, buat Lana, adiknya. Kakak bertanggung jawab kepada dia. Jadi saat adik itu melakukan kesalahan dalam masalah agama ya, misalnya dia melakukan suatu kemaksiatan, pelanggaran agama, lalu kakak diam aja. Misalnya kakak sudah memahami ilmunya, contoh lah, kakak pakai hijab, kakak udah berilmu dan kakak udah mengamalkan, kakak udah pakai hijab, kakak udah tahu ilmunya tentang hijab,
larangan hijab seperti ini, yang hukumnya seperti ini, bagaimana cara memakai hijab, pahalanya memakai hijab seperti ilmu, menyerap ilmu, lalu kakak mengamalkan, kakak pakai hijab. Lalu adik nggak pakai hijab. Nah, lalu kakak diem aja nih, sebagai pemimpin adik, kakak diem aja. Suatu saat nanti di akhirat, kakak dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kakak nggak ngomong sama adik? Tuh, itu baru satu yang kakak pimpin, harus baru satu orang kak. Dan tugas kakak hanya menasehati dengan lembut, tidak marah, ya kan? Itu ciri-ciri orang yang sabar, menasehati dengan lembut. Karena tujuan kakak hanya menasehati adik, bukan memaksa. Karena perubahan sikap dari adik, apakah dia nanti akan menggunakan hijab atau tidak, itu Allah yang menentukan. Karena hidayah di tangan Allah. Kakak hanya bisa berusaha. Tapi begitu kakak sudah menasihati adik, ya, ini peran dalam keluarga ya. Setelah kakak menasihati adik, lalu ada yang menggunakan hijab, Masya Allah, kakak dapat 2 pahala hijab. Kakak sebagai leader dapat pahala, tapi kakak juga dapat pahala dari orang yang kakak pimpin. Siapa? Adik, dapat 2 pahala. Namun sebaliknya, jika udah menasihati lalu adik tidak menggunakan hijab nih, tetap belum menggunakan hijab, kakak tidak bertanggung jawab di akhirat, karena tujuan kakak sudah tercapai, yaitu menyampaikan. Itu baru satu orang dek, itu baru satu orang adik. Nah, contoh lagi, ini karena kakak belum berkeluarga ya, jadi contoh di sekitar kakak aja dulu. Makanya zaman dulu para sahabat Rasulullah itu ada yang nggak mau jadi pemimpin karena saking beratnya tanggung jawab. Nah, itu peran itu kira-kira sejauh yang saya tahu ya, itu pengalaman teman ayah dalam memimpin segitu kira-kira. Kepemimpinan di masa sekarang ya. Jadi leadership itu bukan dilihat dari baiknya suatu kelompok atau ras atau bangsa ya, atau ormas ya. Bukan itu patokannya, tapi adalah siapa yang lebih bertakwa kepada Allah. Itu yang lebih penting. Semakin tinggi takwanya, semakin baik kepemimpinannya. Ada cerita dari sahabat Rasulullah namanya Abu Dzar. Abu Dzar ini mendatangi Rasulullah dan dia berkata, "Ya Rasulullah, jadikanlah aku ambil zakat untuk suatu wilayah ya. Menjadi pemimpin, ambil zakat di suatu wilayah." Abu Dzar ini orang yang Masya Allah kak, ketakwaan keimanannya tinggi. Dia hidup di zaman Rasulullah, diajarkan langsung oleh Rasulullah dan belajar langsung oleh Rasulullah. Beda dengan kita Rasulullah nggak ada di kita, dan ketakwaan kita, ilmu kita itu jauh kalau dibandingkan dengan Abu Dzar, sahabat Rasulullah. Nah, sahabat Rasulullah ini minta jabatan kepada Rasulullah. Tahu apa yang dikatakan Rasulullah? "Ya Abu Dzar, kamu ini lemah." Rasulullah tahu dengan tingginya ketakwaan dia, tapi kalau dia masuk jadi pemimpin, dia lemah. Lemah dalam arti apa? Dia akan bisa berbuat kemaksiatan bila dia diberikan jabatan. Itu sulitnya menjadi pemimpin ya. Kakak bisa bayangkan orang seperti Abu Dzar aja dikatakan lemah, bagaimana kita gitu. Orang kayak kita itu jauh kualitasnya dibanding Abu Dzar. Dan pemimpin itu pemimpin suatu yang lebih luas ya, seperti pemimpin negara. Pemimpin itu cerminan dari rakyatnya kak. Jika rakyatnya bertakwa, maka Allah akan memberikan pemimpin yang baik.
Namun jika rakyatnya banyak kemaksiatannya, maka Allah akan berikan juga pemimpin yang zalim. Jadi cerminan. Terkadang kita melihat pemimpin kita banyak mengeluh pemimpin kita seperti ini itu kualitas kita sebagai rakyatnya lebih banyak ya, lebih mayoritas yang seperti cerminan si pemimpinnya. Dan mendapatkan pemimpin yang zalim itu juga sebagai hukuman dari Allah buat kita karena kezaliman kita juga. Jadi untuk mencapai idealnya seorang pemimpin ya, pemimpin di muka bumi ini ya, entah sebagai diri kita sendiri, keluarga, atau misalnya menjadi bos sebuah perusahaan yang besar, atau di level pejabat seperti dari yang bawa RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai wali kota, gubernur, presiden. Itu semua tidak lepas dari ilmu. Tanpa ada ilmu, dia tidak tahu bagaimana caranya memimpin dengan baik. Tanpa ilmu, dia juga tidak bisa mengamalkan apa yang harusnya diamalkan. Karena dia nggak tahu ilmunya gimana dia bisa mengamalkan. Dan tanpa amalan, tanpa ilmu, tanpa amal, bagaimana dia bisa nge-share ke orang-orang banyak? Nggak mungkin bisa. Jadi awal dari semua kebaikan semua pemimpin itu dari ilmu. Ada cerita tentang namanya ulama Sufyan al-Ats-Tsauri. Ini ulama hadis masyhur, terkenal. Suatu hari dia dipanggil oleh kerajaan. Rajanya meminta dia untuk menjadi hakim. Hakim kalau zaman sekarang mungkin menteri kehakiman ya, jabatan bergengsi. Kalau sekarang ditunjuk hakim, menteri kehakiman sedang banget ya. Nah, Sufyan al-Tsauri ini menolak saat ditunjuk menjadi pemimpin di kehakiman. Lalu si raja memaksa. Nah, Sufyan al-Tsauri dia bertanya, jika aku menolak, apa yang akan terjadi padaku? Maka rajanya bilang, saya akan membunuhmu. Mau dibunuh tuh dia. Lalu Sufyan al-Tsauri bilang, berikan aku waktu 3 hari untuk berpikir. Dia pulang. Pas pulang dia kabur, Kak. Lihat, orang yang bertakwa nggak mau jadi pemimpin sampai kabur. Kalau kita nggak mungkin kabur ya di zaman sekarang ya, nggak ada yang kabur mungkin. Ya jadi itu kira-kira Kak. Dan ada satu lagi hal yang penting ya, yaitu kita mendoakan pemimpin kita. Kakak doain ayah, doain bunda, doain presiden kita, itu penting. Jadi jangan kita mengeluh, tapi doa itu penting. Ada sahabat Rasul, saya lupa namanya ya. Dia bilang, jika ada satu doa, tanya dulu deh ke Luna. Kalau tanya ke kita orang manusia biasa ya, apa sih yang dikasih doa satu doa ya dijabah, satu doa dikasih satu kesempatan doa, satu sebut doanya dan Allah pasti jabah. Kalau kakak yakin milihnya dunia atau enggak ya mentok-mentok akhirat minta surga ya, tapi buat diri kakak sendiri kan. Sahabat ini enggak, dia bilang jika ada satu doa yang pasti dijabah, dia akan mendoakan pemimpinnya. Bayangin, dia nggak bikin diri dia sendiri. Kenapa dia mendoakan pemimpinnya? Karena jika dia mendapatkan pemimpin yang baik, maka kemaslahatannya, keuntungannya buat banyak orang, rakyatnya banyak, seneng. Bayangin, orang zaman dulu beda sama sekarang nggak? Kalau zaman sekarang orang mikir diri sendiri, dia nggak mikirin pemimpinnya. Nah itu pentingnya juga kita mendoakan pemimpin. Ya kira-kira itu kayak tentang kepemimpinan ya. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ayah telah menceritakan tentang pengalaman Ayah dan opini Ayah mengenai Khalifatullah fil Ard. Dan terima kasih juga para pendengar yang udah mendengarkan podcast ini. Dan semoga podcast ini juga bisa bermanfaat dan berinspirasi buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.